Halo teman-teman, balik lagi dengan Asbim di sini. Nerona Imu selama beberapa chapter belakangan ini selalu menjadi fokus utama di cerita One Piece. Bahkan 3 video gue sebelumnya benar-benar cuma membahas Imu doang. Menurut gue hal ini wajar banget karena selama bertahun-tahun sosok Imu yang selalu disembunyikan akhirnya diperlihatkan juga. Nah, tapi di video kali ini gue nggak akan bahas soal Imu. Gue akan mengingatkan kalian kembali ke satu karakter yang masih memiliki potensi untuk menjadi final villain di One Piece, yaitu Marshall the Teach aka Blackbeard. Menurut gua, potensi Blackbeard untuk jadi final villain masih terbuka lebar karena kalau kalian coba inget-inget lagi, bagaimana Oda membangun karakter Blackbeard bener-bener terencana banget. Blackbeard seperti didesain untuk jadi karakter yang berbanding terbalik dengan Luffy. Blackbeard dan Luffy adalah two sides of the same coin. Nah, di video kali ini gua akan coba breakdown secara detail mengenai perbedaan Luffy dan Blackbeard. Dari mulai perbedaan dalam memahami dan mencapai mimpi, perbedaan dalam memandang sebuah kebebasan, perbedaan cara mereka memperlakukan orang-orang di sekitarnya, hingga memprediksi bagaimana dunia jika Blackbeard adalah pemenangnya. Oh iya, belum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Rizky Fauzi yang sudah traktir via Saweria. Kalau kalian mau traktir juga, kalian bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Pertemuan Luffy dan Blackbeard mungkin jadi salah satu momen yang paling gue suka di One Piece. Walaupun kelihatan sederhana banget, menurut gue cara Oda menjelaskan kepada pembaca bahwa Luffy dan Blackbeard adalah karakter yang sama namun bertolak belakang, bener-bener jenius banget. Kalau kalian perhatiin, tindakan dan sifat Blackbeard dan Luffy tuh bener-bener mirip banget. Di scene atau panel ini, aktivitas yang mereka lakukan tuh sama. Mereka makan bareng, reaksi yang mereka tunjukin juga mirip, bahkan cara berpikirnya juga sama. Nah, tapi anehnya dari semua kemiripan tersebut ada satu perbedaan besar. Apa yang mereka suka justru sangat berbeda dan bertolak belakang. Luffy nggak suka makan pie, Blackbeard suka. Luffy suka banget sama minumannya, tapi Blackbeard benci banget. Kata kuncinya sama namun bertolak belakang. Ini adalah pesan yang ingin Oda sampaikan kepada kita. Nggak berhenti sampai situ, yang jauh lebih indah lagi adalah ketika Blackbeard membicarakan tentang mimpi. Di sini intinya, kita bisa langsung paham bahwa Blackbeard sangat percaya dengan mimpi. Menariknya, reaksi Luffy di sini cuma diam, tapi justru reaksi diam dari Luffy di sini justru membuat scene atau panel ini jadi indah banget. Di momen ini, Luffy sadar bahwa orang di hadapannya adalah orang yang memiliki ambisi yang sama besar dengan dirinya. Mereka sama-sama percaya bahwa people dreams don't ever end. Nah, momen ini bisa dibilang jadi garis mulai persaingan antara Luffy dan Blackbeard. Ingat, mereka adalah karakter yang sama namun bertolak belakang. Mereka sama-sama percaya dengan mimpi, tetapi tindakan mereka untuk meraih mimpi tersebut sangat bertolak belakang. Jujur, dari sini aja gue udah bisa bilang kalau karakter Blackbeard udah jauh lebih bagus dari segi penulisan untuk menjadi villain akhir Luffy dibanding Imu. Oke, lanjut. Sekarang kita coba jauh lebih dalam lagi ya. Kita coba bedah masing-masing tindakan Luffy dan Blackbeard untuk melihat perbedaan mereka. Nah, sebenarnya untuk menilai sesuatu baik atau buruk itu ribet banget karena dunia nggak cuma hitam putih. Tapi untuk kebutuhan video ini aja biar gampang, gua akan membuat Luffy sebagai contoh baik dan Blackbeard sebagai contoh buruk ya. Kita mulai dari bagaimana tindakan mereka dalam meraih mimpi. Kalau gua coba buat lebih sederhana, dalam meraih mimpi, Luffy adalah karakter yang sangat menghargai proses. Luffy selalu memilih jalan yang lebih sulit demi proses tersebut. Menurut Luffy, proses adalah bagian dari mimpi itu sendiri. Nah, salah satu tindakan Luffy yang sangat menggambarkan cara pandang ini adalah ketika di Sabaody. Luffy benar-benar marah ketika Usopp menanyakan sesuatu tentang One Piece ke Rayleigh. Luffy sama sekali nggak mau tahu di mana One Piece berada. Bahkan Luffy nggak mau tahu apakah One Piece benar-benar ada atau enggak. Alasan Luffy sederhana. Dia nggak mau membuat petualangannya menjadi membosankan dengan dia tahu clue dari Rayleigh. Nah, sekarang coba kita bandingin dengan Blackbeard. Berbanding terbalik dengan Luffy, Blackbeard nggak peduli proses. Yang penting goalnya tercapai. Blackbeard cenderung mencari jalan yang paling mudah untuk mencapai prosesnya. Dia nggak peduli apakah cara yang dia lakukan merugikan orang lain atau enggak. Buktinya dari awal perjalanan dia menjadi bajak laut aja sebenarnya udah tergambar. Blackbeard nggak mau susah, makanya dia mohon-mohon untuk diajak gabung ke Whitebeard Pirate, salah satu bajak laut yang paling berpengaruh pada saat itu. Dia rela nunggu puluhan tahun sebagai kru agar kesempatan untuk dapat buah
buah iblis yang dia cari lebih besar. Nah, ketika momen itu datang, Blackbeard rela membunuh temannya sendiri. Lanjut, dalam meraih kekuatannya aja, Blackbeard dan Luffy bener-bener berbeda. Luffy berlatih keras dengan Rayleigh, sedangkan Blackbeard nge-cheat. Dia entah bagaimana caranya berhasil mencuri buah iblis Whitebeard, salah satu buah iblis terkuat di One Piece. Tapi walaupun begitu, kita nggak bisa bilang Blackbeard tidak menikmati proses dalam meraih mimpinya, karena kalau ditelaah lebih jauh lagi, rencana yang Blackbeard susun dari awal hingga sekarang semuanya sangat sistematis. Dari mulai join Whitebeard untuk dapat buah iblis, join si Chibukai untuk dapat kru, hingga sekarang Blackbeard ingin sekali gabung dengan pemerintah dunia yang sampai saat ini kita belum tahu jelas alasannya. Blackbeard lebih sistematis, semuanya udah direncanakan, gak peduli baik atau buruk, fokus ke tujuan akhir. Sedangkan Luffy lebih memilih hidup dalam mimpinya dan menikmati prosesnya. Menariknya, dengan adanya karakter Blackbeard di sini, kita jadi lebih ngerti dan menghargai cara yang diambil Luffy. Kita jadi lebih paham kenapa Luffy sangat spesial. Oke, lanjut dari tindakan meraih mimpi, sekarang kita coba lebih dalam lagi ke tindakan yang jauh lebih mikro. Tindakan bagaimana Luffy dan Blackbeard memperlakukan orang lain. Contohnya dalam memilih kru bajak laut. Kalau kalian ingat-ingat, cara mereka dalam memilih kru bener-bener beda banget. Kita mulai dari Luffy dulu ya. Dalam memilih kru, Luffy nggak pernah sekalipun milih berdasarkan kekuatan atau seberapa berguna orang tersebut. Luffy simple. Luffy milih pakai hati. Contoh, Luffy milih Sanji bukan karena jago masak. Luffy milih Sanji karena Sanji baik. Sanji rela ngasih makan ke orang lain padahal orang tersebut adalah kriminal. Contoh lain adalah bagaimana Luffy memilih Chopper. Luffy dengan hatinya tahu Chopper memang orang baik. Luffy juga nggak peduli background orang tersebut. Contoh Zoro, Nami, Franky, Robin yang dulunya adalah seorang kriminal, Luffy tanpa ragu 100% percaya dan mengajak mereka bergabung. Bahkan nih yang paling baru, ketika pertama kali melihat Loki, yang pada saat itu semua orang bilang kalau Loki adalah kriminal karena membunuh ayahnya, tanpa ragu Luffy tetap mengajak dengan alasan dia yakin Loki bukan orang jahat. Sekarang coba kita bandingkan dengan Blackbeard ya. Kalau Luffy milih berdasarkan hati, Blackbeard memilih seberapa kuat dan berguna orang tersebut. Blackbeard bener-bener gak peduli dengan hubungan personal dengan orang tersebut. Contoh yang paling jelas adalah ketika di Impel Down, Blackbeard minta ke seluruh penghuni penjara level 6 untuk saling bertarung. Siapa yang bertahan akan diajak bergabung ke Blackbeard Pirate tanpa hubungan personal. Siapa yang kuat, dia bisa gabung. Kilas, Blackbeard emang jauh lebih profesional dibanding Luffy. Dia berusaha memisahkan hubungan personal dengan pekerjaan utamanya. Gampangnya, menurut Blackbeard, kru itu bukan teman, tapi hanya sebatas karyawan. Oke, dari tindakan yang udah gue jelasin sebelumnya dan sebagai bajak laut, Luffy dan Blackbeard sama-sama percaya akan kebebasan. Namun dari tindakan yang mereka lakukan sejauh ini, menurut gue makna kebebasan yang mereka percaya sangatlah berbeda. Makna bebas menurut Luffy adalah, gue nggak mau diatur orang lain. Gue punya prinsip sendiri. Luffy nggak percaya dengan pemerintah. Luffy nggak suka aturan yang memaksa. Nah, tapi Luffy selalu punya kompas moral yang kuat banget. Hal ini yang membuat Luffy selalu bertindak baik dan tidak merugikan orang lain. Nah, jika kita bandingkan dengan Blackbeard, Blackbeard percaya arti kebebasan adalah nggak ada aturan. Jadi semuanya sah untuk dilakukan. Sederhananya, Blackbeard adalah Luffy yang tidak memiliki kompas moral. Nah, dengan memahami arti kebebasan dari mereka berdua, sekarang kita coba what if apa yang terjadi pada dunia One Piece jika Luffy yang berkuasa dan Blackbeard yang berkuasa ya. Ini bukan teori, gue akan coba mengambil contoh yang udah jelas digambarkan oleh Oda di Drum Island. Kalau kalian ingat-ingat lagi, Luffy dan Blackbeard sama-sama mengambil tindakan di Drum Island. Pola tindakan mereka juga sama persis, yaitu menjatuhkan Wapol. Kita mulai dari Blackbeard dulu. Ketika Blackbeard datang ke Drum Island, dia berhasil mengalahkan Wapol, raja di Drum Island pada saat itu, hingga memaksa dirinya kabur. Karena tindakannya, Blackbeard membuat Drum Island untuk sementara waktu hidup tanpa raja. Hal ini membuat kondisi Drum Island pada saat itu bener-bener chaos. Sekarang coba kita bandingkan dengan Luffy. Tindakan yang Luffy lakukan di Drum Island juga sama-sama mengalahkan Wapol. Nah, tapi hasilnya bener-bener beda. Dengan niat memperbaiki sistem yang rusak di Drum Island, ketika berhasil menjatuhkan Wapol, Luffy membuat Dalton berhasil naik jadi pemimpin. Hasilnya, sistem kesehatan berhasil dibangun ulang dan negara tersebut punya harapan baru. Bisa dibilang, tragedi di Drum Island ini bisa jadi
menjadi contoh gambaran perbedaan bagaimana dunia One Piece jika dipimpin oleh Luffy dan Blackbeard. Blackbeard menghancurkan untuk membuatnya semakin kacau, sedangkan Luffy menghancurkan untuk memperbaiki. Bisa dibilang di One Piece, memahami makna kebebasan sangat penting untuk menentukan nasib dunia di masa depan. Oleh sebab itu, Luffy terpilih sebagai orang yang ditakdirkan. Nah, semoga video ini bisa menambah keseimbangan antara Blackbeard yang sedikit dilupakan karena adanya sosok Imu. Alasan-alasan yang gue jelasin sebelumnya semoga membuat kalian yakin kalau Blackbeard memang sejatinya adalah final villain yang jauh lebih sempurna dari Imu. Apalagi dari segi penulisan. Dari mulai perkenalannya, pola pikirnya, tindakan, dan yang paling penting, Luffy dan Blackbeard adalah two sides of the same coin. Sama namun bertolak belakang. Coba tulis pendapat kalian. Kalian lebih suka Blackbeard atau Imu sebagai final villain di One Piece? Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya makin semangat bikin video.